Dan desain ulang ini bisa kebaca kelacak kok. Bahkan kalau Pak Jokowi mau menggunakan powernya, seperti yang saya sering katakan itu, setahun korupsi hilang, itu bisa dilakukan. Kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Fahri Hamzah. Mantan Wakil Ketua DPR. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalimat mantan pertama yang saya dengar nih, setelah sehari pensiun nih. Sebenarnya saya datang karena dipanggil Bang Karni ini, kita mau datang pamit sebenarnya. Pamit dari dalam negara ya. Setelah lebih dari 17 tahun. Bukan dari dalam negara, dari pejabat negara. Ya, dari pejabat negara ya. Karena dalam troikanya itu kan, troika bangsa itu kan ada negara, ada rakyat, ada pasar kan gitu. Jadi saya ini sekarang pamit dari negara, saya masuk pasar dan masuk menjadi rakyat. Nah, pamit dalam pengertian saya juga ingin mencoba memikirkan banyak hal lain Bang Karni yang terjadi dalam 20 tahun ini. Rasanya saya merasa bahwa memang ada hal-hal yang tidak akan bisa kita jawab secara konsepsional ya. Waktu akan menjadi obat dan penyembuh ya dari proses ini. Saya sudah mengikuti panjang sekali. Memang rasanya dalam demokrasi kita itu ada semacam jam tubuh ya. Kesadaran itu tidak muncul karena kita mengatakannya, tetapi karena sudah waktunya gitu. Nah, sepertinya itu juga yang sedang akan terjadi, sehingga saya merasa dalam 20 tahun ini akan ada momen ledakan gitu. Di mana kita kembali sadar diri ya, bahwa ada yang salah dalam 20 tahun. Tadinya saya sebagai orang dalam negara ingin menyusun abjad gitu. Jadi reformasi itu adalah mengakhiri otoritarianisme. Lalu kita membangun fondasi demokrasi kita dengan melakukan amandemen konstitusi 4 kali. Dengan memproduksi ratusan undang-undang yang nadanya adalah sesuai dengan konstitusi baru kita yang sangat demokratis dan dipuji oleh dunia setara dengan Federalist Paper di Amerika Serikat ya, mengandung filosofi-filosofi yang kuat. Ya, ada Prof. Mahfud di sini nanti bisa menjelaskan, Pak Irman bisa menjelaskan. Nah, di atas itu kita membangun birokrasi negara dan struktur negara, ketatanegaraan yang memang betul-betul sophisticated, canggih gitu, berdasarkan kriteria daripada negara demokrasi. Nah, di atasnya lah kemudian ada leadership yang memimpin dengan prinsip-prinsip konstitusi. Seperti juga kita tahu bahwa sumpah kepada presiden dan para pejabat itu adalah sumpah untuk menjalankan konstitusi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sehingga efek dari tiga troika ini ya, ada konstitusi baru dengan nilai-nilai barunya, ada birokrasi dengan segala macam kebaruannya ya, disesuaikan dengan konstitusi tadi. Lalu ada leadership yang mengatur berdasarkan sistem yang ada. Dia akan melahirkan budaya baru, tidak saja dalam bernegara, tetapi juga dalam bermasyarakat. Nah, saya menyusunnya itu secara abjadiah begitu, seolah-olah terutama di akhir pemerintahan atau di akhir saya dengan teman-teman itu memimpin dan menjadi anggota dewan, kita akan terus suportif terhadap lahirnya regulasi yang menyesuaikan diri dengan konstitusi. Ya. Misalnya KUHP, kita punya KUHP lama sekali. Kita telah mengalami 7 presiden ya, dengan KUHP lama. Ingin rasanya kita punya KUHP sendiri yang diproduksi oleh anak bangsa sendiri, yang telah mengalami ada begitu banyak roadshow ke seluruh dunia, bahkan ke seluruh dunia memang,
ke seluruh kampus, fakultas-fakultas hukum telah disaripatikan perdebatannya, 628 pasal terbentuk, memang ada masalah. Tapi tetap kita anggap itu yang momentumnya belum ada. Akhirnya kemarin itu dengan berat hati, dengan selembar surat presiden kita mendiskusikan keinginan presiden untuk agar kita mempertimbangkan keadaan, akhirnya dibatalkan. Kita ingin memperbaiki lapas kita karena kita mesti pindah dari mazhab pemenjaraan, mazhab penganiayaan, mazhab penjeraan, mazhab penghukuman kepada mazhab koreksi, restorasi, rehabilitasi. Seperti yang ada di negara-negara demokrasi, kita dihambat, kita tidak boleh menyelesaikannya. Presiden minta lagi, kita menyerah lagi. Dan lain-lainnya, ada banyak sekali sebenarnya yang akhirnya jadi korban ya. DPR di satu sisi dianggap legislasinya tidak produktif, tapi legislasi-legislasi yang baik kita terpaksa tunda. Ya. Ada yang bilang menyalahkan DPR kejar setoran, kok orang kejar setoran disalahkan gitu. Padahal orang kejar setoran itu artinya dia mau kerja keras, kerja benar supaya tidak meninggalkan beban bagi yang lain. Nah ini rupanya tidak selesai dan tertunda, termasuk KPK. Ya, banyak orang salah paham, debat tentang KPK itu sudah berlangsung 15 tahun. Saya ini di ILC ini membahas tema KPK aja mungkin udah di atas 10 kali Bang Karni. Dari sekian waktu kita duduk di sini gitu. Itu tentang KPK terus. Kalau kita menganggap nggak ada sosialisasi, diam-diam itu mustahil itu. 2010 saya sebagai pimpinan Komisi 3 pada waktu itu memulai pengusulan agar ada revisi terhadap Undang-Undang KPK. Karena ada banyak yang bertentangan dengan falsafah dan prinsip-prinsip demokrasi dan juga konstitusi kita. Tapi ya tadi Pak SBY 2012 mengatakan bukan waktu yang tepat. 2015 kami rapat konsultasi dengan Presiden lalu dimasukkan ke prolegnas, dimulailah kembali dialog kemana-mana. Ya. Memang disayangkan ada kampus Bang Karni menolak membahas pikiran manusia ini. Menolak membahas naskah akademik, karya ilmiah gitu. Aneh memang, KPK ini menurut saya satu yang aneh. Karena itu dari dulu saya katakan ini anomali. Ada sesuatu yang kita tidak berani sentuh. Bahkan dianggap kriminal kalau kita mendiskusikannya. Ya kampus takut mendiskusikannya, rektor-rektor takut memenuhi undangan ya dari tim kita membentuk 2 tim pada waktu itu. Takut kok bisa ya ada kampus takut membahas naskah akademik ya tentang KPK ini. Tapi okelah, itu yang saya katakan Bang Karni. Mungkin ini bukan soal argumen, tetapi ini soal timing, soal waktu, soal momentum. Dan karena itu sekarang ada momentum. Saya ingin menyimpulkannya begini. 17 tahun menurut saya Presiden tidak terlibat dalam pemberantasan korupsi. Karena ada semacam keyakinan ya, atau kita ambillah 15 tahun belakangan lah. Ada semacam keyakinan bahwa KPK itu independen. Saking independennya Presiden pun tidak terlibat. Sehingga setiap debat kita sudah mengalami 3 atau 4 kali debat capres itu. Kalau kita tanya capresnya bagaimana cara memberantas korupsi, dia mengatakan perkuat KPK. Selalu begitu argumennya. Dan tidak ada presiden yang mengatakan saya Presiden Republik Indonesia dipilih oleh ratusan juta atau ratusan juta rakyat Indonesia dan saya akan mengambil keputusan sebagai orang yang dipilih dengan ongkos yang begitu mahal, saya akan melakukan keputusan A, B, C, D dan saya cuma minta waktu cuma 3 tahun atau 4 tahun, saya akan bereskan ini korupsi. Tidak ada kalimat seperti itu dari calon presiden kita karena sedikit-sedikit serahkan ke KPK, serahkan ke KPK. Nah, menurut saya boleh ambil dua-duanya, saya tidak harus berbeda pendapat dengan teman-teman yang menolak Perpu. Saya juga tidak harus berbeda pendapat dengan yang menginginkan agar undang-undang yang sudah direvisi ini berlaku. Dua-duanya menurut saya opsi. Kalau Presiden mengambil opsi menyetujui revisi, saya ingin memberitahukan apa yang bisa dilakukan oleh Presiden. Di dalam undang-undang ini sekarang, Presiden ditarik untuk bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi. Setidak-tidaknya dengan Presiden mengangkat Dewan Pengawas, di situ Presiden memulai
adanya pertanggungjawaban sebagai kekuatan yang paling tinggi dalam presidensialisme kita, bahwa beliau akan memimpin pemberantasan korupsi, memimpin orkestra pemberantasan korupsi. Meskipun masih minimal, KPK sendiri di dalam undang-undang yang sekarang setelah direvisi pun, fungsi supervisi, koordinasi, monitoringnya masih kuat. Sehingga apabila KPK dengan rendah hati mau saja berkoordinasi dengan presiden, menurut saya korupsi itu gampang. Gampang diselesaikan. Saya juga sebelum masuk ke opsi yang kedua ya, saya ingin mengatakan ya, 15 tahun ini sudah jadi fiksi seolah-olah korupsi ini nggak bisa diselesaikan. Korupsi tambah banyak, korupsi extraordinary crime. Itu sudah jadi fiksi saya lihat itu. Saya terus terang orang yang pakai akal saya kok, yang saya membayangkan ini kan gampang sebenarnya nyelesainnya. Nggak ada yang sulit. Kenapa negara lain bisa? Kenapa Korea Selatan bisa? Kenapa Malaysia bisa? Kenapa Singapura bisa? Kenapa Cina bisa? Ya Cina masih pakai sistem otoriter, tetapi kenapa mereka bisa? Kenapa indeks persepsinya negara-negara kerajaan seperti Saudi Arabia, ya kan Brunei Darussalam, Qatar, Kuwait itu lebih tinggi daripada Indonesia? Kenapa negara-negara yang bersamaan merdeka dengan kita sekarang ini indeks persepsi korupsinya lebih baik dan pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi? Kenapa bangsa Indonesia yang beragama, berketuhanan yang Maha Esa, orang muslim yang ada di dalamnya yang mayoritas pejabatnya muslim, ada puasa, diajarkan tentang pengawasan Tuhan, dia nggak berani minum air meskipun di dalam kamar mandi sendiri karena dia tahu ada Tuhan Maha mengawasi. Kenapa negara seperti ini kok susah diajak memberantas korupsi? Menurut saya itu fiksi. Menurut saya itu gampang. Nah makanya dengan itu saya masuk ke opsi terakhir. Kalau presiden tetap mau dipaksa bikin perpu, saya mengusulkan desain ulang ini pemberantasan korupsi. Lupakan ngomong KPK. Karena kita selama ini terjebak, bicara pemberantasan korupsi, bicara KPK. Lalu polisi kita abaikan, kejaksaan kita abaikan, ombudsman kita abaikan, BPK kita abaikan, bahkan DPR, DPD, yang lain kita abaikan, inspektorat kita abaikan, tidak ada dalam satu orkestra. Sehingga kemudian ini seperti masing-masing. Padahal korupsi adalah kejahatan terhadap sistem, korupsi adalah kejahatan otak, dia memerlukan kecerdasan, dia memerlukan otak bukan otot. Bukan tambah ngotot korupsi itu hilang, tambah cerdas kita korupsi itu hilang. Gitu. Nah itu yang saya ingin presiden itu desain ulang. Saya ingin memberi contoh itu Korea Selatan itu, karena saya bolak-balik melakukan studi ke sana Bang Karni mengecek gitu ya. Mereka pernah punya kikek itu, yang ganas kayak KPK ini. Takut mereka, dalam 6 tahun mereka minta itu direvisi. Lahirlah ACRC itu, ya, Anti Corruption and Civil Rights Commission. Luar biasa, orkestranya terbentuk, polisinya nggak diganggu, kejaksaannya adalah core dalam pemberantasan korupsi, sementara ACRC menjadi lembaga supervisi dan koordinasi yang mengatur pelayanan publik agar orang itu tidak masuk ke dalam jebakan sistem korupsi. Cepat mereka lakukan. Samsung lahir, Hyundai lahir, Kia lahir, pendapatan per kapitanya sekarang hampir 20.000 US dollar. Kita ini masih 4.000 udah gitu, udah makan hutan, udah makan batu bara, udah habis hasil bumi kita, warisan nenek moyang ini kita jual. Udahlah ya. Sekarang nih dukung nih ya apa yang sudah diputuskan. Mau opsi dua-duanya saya setuju. Yang dengan yang sudah ada presiden bisa terlibat. Sekarang ini koordinasinya diintensifkan. Saya lebih setuju kepada perpu dan desain ulang ini. Bisa kebaca kelacak kok. Bahkan kalau Pak Jokowi mau menggunakan powernya, seperti yang saya sering katakan itu, setahun korupsi hilang, itu bisa dilakukan. Begitu kita membuat sistem yang memungkinkan kita, begitu masuk sistemnya itu merasa bahwa di sini kita tidak berbuat korupsi, saya kira korupsi hilang. Terakhir contoh Bang Karni, terbang kita 1,5 jam dari Jakarta ke Singapura, itu IPK-nya itu 4-5. Kita ini di atas 100. Terbang kita ke Singapura dari Batam naik boat gitu ya. Batam itu kotor, begitu kita masuk Singapura itu bersih. Kita begitu masuk Singapura kita tahu ini kota bersih, kita nggak boleh main-main di sini. Begitu kita orang Singapura datang ke Batam, dia lihat ini kok puntung rokok ada di mana-mana, di sini kita bisa ngotor di sini.
Kira-kira pikiran itu kan bisa di-exercise dalam negara. Tapi ini kan kayak kita nggak berdaya terus, tangkap. Begitu KPK ditekan, OTT marak. Begitu KPK ditekan, OTT marak. Ah udahlah ini bohong semua Bang Karni, fiksi. Sekarang ini fungsikan presiden. Revisi ini adalah memfungsikan presiden. Selamat datang Pak Jokowi, Anda sekarang memimpin pemberantasan korupsi dan kita akan tagih 5 tahun ke depan mudah-mudahan korupsi sudah hilang. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.